Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rosinta Agustin, guru kelas 3 SDLB Tunarungu Unit Kerja Dinas Pendidikan pada Balai Sekolah Luar Biasa Negeri Bagian B Garut. Peserta didik tunarungu mengalami hambatan dalam kemampuan berbicara dan atau berkomunikasi dengan orang lain. Hambatan dalam kemampuan berbicara atau berbahasa yang dialami oleh peserta didik ditunjukkan dalam mengeluarkan kata-kata yang diucapkannya. Hal tersebut merupakan bukti dari permasalahan miskinnya kosakata yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan hambatan yang dimilikinya tersebut, peserta didik akan mengalami kesulitan untuk memahami bahasa dan lingkungannya. Permasalahan yang dialami oleh peserta didik tunarungu perlu ditangani sejak dini agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Kemampuan kosakata atau pembendaharaan kata yang dimiliki oleh peserta didik akan berdampak pada kemampuan mengungkapkan suatu yang dilihat atau dipikirkan oleh peserta didik. Kemampuan kosakata tersebut akan membuat peserta didik mengerti terhadap lingkungan dan informasi yang didapat baik secara visual maupun auditif. Kekayaan kata yang dimiliki oleh peserta didik akan berdampak pada kemampuan untuk mengekspresikan diri bagi peserta didik tunarungu. Dengan demikian, pada akhirnya dengan modal pembendaharaan kata yang memadai akan membuat peserta didik lebih mampu untuk berkomunikasi dan mengungkapkan gagasan serta ekspresi diri melalui berbicara. Kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik adalah sudah mampu mengenal beberapa kata dan pengucapannya. Karena peserta didik sebelumnya sudah mengikuti kelas-kelas pada sebelumnya. Kemampuan mengucapkan kata sudah cukup baik, namun pengucapan kata tersebut dilakukan dengan menirukan pengucapan kata tersebut dan dilakukan secara berulang-ulang. Kata yang dikuasai oleh peserta didik diantaranya adalah bola, buku, mata, satu, dua, dan tas. Kata yang dikuasai oleh peserta didik itu adalah merupakan masalah yang sangat jelas terlihat adalah dalam pembendaharaan kata. Berdasarkan hasil observasi tersebut, pembendaharaan kata peserta didik masih sedikit. Peserta didik masih mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata atau nama-nama hari dalam satu minggu. Ketika diberikan pertanyaan mengenai nama-nama hari yang dilihat peserta didik mengalami kesulitan untuk mengucapkannya dan mengingatnya. Untuk dapat mengucapkan kata, peserta didik perlu dibantu dengan menirukan ucapan dari gurunya. Selain itu, untuk mengingat nama-nama hari diperlukan waktu yang cukup untuk mengingatnya. Adanya berbagai hambatan dalam diri peserta didik tunarungu, baik dari segi kemampuan berbicara, kekayaan kata, kemampuan komunikasi, dan kemampuan menyerap informasi, maka diperlukan upaya dalam mengatasi permasalahan pada diri peserta didik tersebut. Upaya dan alternatif solusi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan menggunakan metode belajar atau pendekatan pembelajaran akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perbendaharaan kata peserta didik. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran dengan mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu mengaitkan kejadian atau peristiwa yang dialami dalam pembelajaran. Peserta didik mampu mengaitkan kejadian atau peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan pendekatan kontekstual ini antara lain adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Dengan ini, peserta didik mampu mengaitkan pembelajaran dengan pengalamannya sehingga pembelajaran tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual akan dapat bermakna bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat tersimpan lama. Selain itu, pendekatan kontekstual juga akan menekankan pada aktivitas peserta didik secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, dan mental. Hasil pemecahan masalah pada peserta didik adalah
mulai mengingatnya untuk nama-nama hari dengan memberikan inisial seperti Senin, huruf S, Selasa, huruf L, Rabu, huruf R, Kamis, huruf K, Jumat, huruf T, Sabtu, huruf B, dan Minggu, huruf M. Di samping itu, dengan mengaitkan materi ajar nama-nama hari ke dalam kehidupan nyata dalam mempermudah dan mengingatnya, seperti Senin untuk upacara, Selasa untuk belajar PKPBI, Rabu untuk kegiatan eskul, Kamis kesenian, Jumat untuk PJOK dan pramuka, serta Sabtu Minggu adalah libur sekolah. Yang menjadi bahan rujukan dari permasalahan ini adalah berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan juga berdasarkan informasi dari teman sejawat, serta bahasa isyarat CB tentang nama-nama hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.